Persilakan lur. Itu mau galang, kata lu dia. Bagi adik-adik yang memerlukan air minum, di sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Bagi yang sudah siap sahur, duduk terus deh, udah boleh. Pak Hendri Muajir udah ambil gambar Pak dari sini Pak? Pak? Udah, oke. Jadi adik-adik dipersilahkan antrian untuk berwudhu di dalam. Ada titik-titik wudhu kita seperti biasa. Adik boleh berwudhu di tempat laki-laki boleh, perempuan boleh. Cuma dari adik-adik mahasiswi dulu, dari perempuan dipersilahkan berwudhu di dalam. Jadi antrian, taruh terus mukenannya di situ, nanti balik lagi ke sana. Silakan berwudhu dengan tertib karena sudah menunjukkan jam 5. Lebih kurang imsak jam 5:09. Pak Sulaiman belum selesai makan. Tapi jadi sebelum azan dia boleh. Belum azan berdoa. Boleh makan. Itu apa? Sisa nih. Hah? Sisa. Tunggu lagi. Udah lama. Bisa ini sana ujian makanan. Oke.
Bang gaji. Tapi dah peluang sebenarnya dia. Kita Nah, yang belum wudhu silahkan berwudhu. Antrian ya, yang tertib. Kemudian posisikan terus menghadap kiblat. Yang adik-adik mungkin yang tidak bisa sholat, sedang berhalangan mungkin di posisi belakang. Siapa yang mengerti betul karena Acik suruh tanya Pak, yang Pak Acik itu. Acik sedikit lagi nya. Itu dia beli, bukan masalah ini belajar loh. Itu tadi itu kita yang menjual. Dia bumi.
matangnya ada mencari daripada penangku mana mendapat. Lapang sama dibuatnya kan masjid masjid yang nuyu tu nuyu kecil ni. Oh, nuyu timpang ya. Ah, ya kita lu kita nak yang nak ayu itu banyak perasaan boleh wajah ganti Bapak ini simpakan dulu udah cukup. Ya. Ada juga orang. Ada sudah. Oh, kata pada aja. No, pada nanti agak kilo. Nanti ada cek. Makanya tuh kayak ini nama pada ya, nanti
Kira betul mulai kayak eo. Oh, deh, mana? Saya cuma senang kalau pas saja rezeki kalau saja tidak ada yang Untuk yang laki-laki agar maju ke depan, yang perempuan di belakang terus ya sampai ujung sana, jangan ada yang kosong. Di mana dia?
Biar agak jauh. Sadar. Pak Burhan. Ini apa? Ini apa? Balik arahnya, Mbak, kamera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan nam. As-salatu khairum minan nam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lukas rapat rapi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. Allah man Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله من حمده اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك فيما أعطيت وقنا الله أكبر Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan subuh yang berbahagia ini bertempat di halaman gedung kuliah terintegrasi Universitas Teguh Umar, kita telah bersama-sama berhadir dalam rangka mengikuti sahur bersama dan subuh education P3I Universitas Teguh Umar pada hari ini tanggal 7 April tahun 2022 dengan mengusung tema menata akhlak menggapai kesuksesan.
Salawat beriringkan salam, semoga tersanjung keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas tugas kenabian dan kerasulan yang telah dijalankan oleh beliau, telah sukses menggiring peradaban manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan nur Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Gunawan Adnan, MA PSD, Guru Besar dan juga Wakil Rektor 1 UIN Araniri. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Bapak Profesor Dr. Jasman J. Ma'aruf SI MBA, beserta seluruh unsur pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Teguh Umar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memberkahi acara kita pada kesempatan hari ini, marilah kita dengarkan dengan khidmat pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh salah seorang mentor P3I atas nama Muhammad Fahrul Razi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafain nahari wa dhulafan minal lail. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Dzalika dzikra lil-dzakirin. Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqi
الأرض عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya marilah kita dengarkan laporan Koordinator Pusat P3AI Universitas Kurman yang akan disampaikan oleh Tengku Sulaiman Ali STMT. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa amma ba'd. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada subuh yang sangat berbahagia ini, yang berkat ini, kita telah sama-sama bisa berhadir di halaman gedung kuliah terintegrasi Universitas Teguh Umar dalam rangka melaksanakan sahur bersama dan subuh education yang kita laksanakan pada hari yang berbahagia ini. Salawat bergemakan salam, tidak bosan-bosannya kita selalu bersalawat ke pangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah yang telah membawa umat manusia dari alam kegodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan dan peradaban akhlak yang mulia. Kemudian salawat kita sampaikan kepada keluarga dan para sahabat-sahabat Rasulullah sekalian. Doa kita sampaikan kepada para alim ulama, baik itu ulama mutakaddimin, mutaakhirin yang muktabar keduanya. Yang kami muliakan
Bapak Rektor Universitas Teguh Umar beserta Ibu yang berhadir di tengah-tengah kita, Bapak Profesor Dr. Haji Jasman J. Ma'ruf, SI MBA. Kemudian yang kami muliakan Bapak-bapak Wakil Rektor 1 atau bidang akademik, Bapak Dr. Afrizal, alhamdulillah beserta dengan Ibu. Kemudian Bapak Dr. Isha Hasan, MSI, juga beserta dengan Ibu. Kemudian Bapak Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, Bapak Dr. Mursyidin, beserta dengan Ibu. Kemudian yang kami muliakan Bapak-bapak dekan yang berhadir, ada Bapak Dekan Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bapak Profesor Muhammad Ali Sarung, beserta dengan Ibu juga. Kemudian Bapak-bapak dekan lainnya, para wakil dekan, dan juga Bapak Kabiru Akademik Kemahasiswaan, Perjalanan dan Kerjasama, Bapak Kabiru Umum dan Keuangan, Bapak Zulfirman SE MSI, beserta dengan Ibu juga, dan Bapak Ibu, para dosen, para staf, dan yang kami banggakan, para adik-adik mahasiswa peserta P3I yang hari ini dengan niat yang baik dari tadi sejak pukul 4.00 ya, lebih kurang tadi 4.05 waktu Indonesia bagian Barat, kita telah sama-sama bisa berhadir dan juga bersahur bersama di kampus universitas yang kita cintai dan kita banggakan ini. Alhamdulillah perlu kami sampaikan dan laporkan kepada Bapak Rektor dan juga Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik yang bahwasanya kegiatan kita ini live streaming yang langsung melalui Zoom dan YouTube yang terkonek ke YouTube P3AI. Alhamdulillah disaksikan juga oleh Bapak-bapak dari Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Mungkin Pak Prof. Hermawan berhadir, Pak Prof. Suwarno, kemudian Bapak-bapak dari PP AMKI dan PW AMKI Aceh dan PW AMKI se-Indonesia yang dari sejak kemarin meminta link Zoom untuk menyaksikan sahur bersama dan subuh education di Universitas Teguh Umar yang kita banggakan ini. Alhamdulillah perlu kami sampaikan dan laporkan kegiatan subuh education dan sahur bersama dan subuh education ini adalah rangkaian program Ramadan yang sudah kita rencanakan setiap tahunnya juga, dan juga berbagai rencana program Ramadan yang telah disetujui juga oleh Bapak Rektor, dan alhamdulillah Bapak Rektor sangat mendukung kegiatan-kegiatan program Ramadan, juga termasuk salah satunya yaitu subuh education atau sahur bersama dan subuh education yang kita banggakan ini, dan dihadiri juga diwajibkan kepada para mahasiswa peserta P3AI, program pengembangan pendidikan agama Islam yang merupakan pusat untuk pembinaan karakter dan spiritual untuk adik-adik mahasiswa Universitas Teguh Umar. Dan kegiatan ini juga atas dukungan juga dari seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kampus Universitas Teguh Umar, biarpun masjid kampus belum bisa kita gunakan, dan insya Allah akan segera kita gunakan dengan doa-doa kita semua dan juga dengan harapan Bapak Rektor, dan juga ruhnya. Jadi ruhnya masjid kampus sudah kita gunakan. Artinya biarpun kita belum melaksanakan secara fisik ibadah di masjid, tapi DKM Masjid Kampus, ruhnya Masjid Kampus Universitas Teguh Umar sudah kita laksanakan melalui program-program kajian ba'da subuh secara online, kemudian program-program lainnya termasuk subuh education yang kita laksanakan pada hari yang berbahagia ini. Perlu kami sampaikan lagi kepada Bapak Rektor bahwa adik-adik yang berhadir ini adalah peserta program mentoring akhlak. Jadi metode P3I itu Bapak narasumber, Bapak guru kami, Bapak Profesor Gunawan, itu ada 3 metode. Metode pertama itu metode ikra dan praktek ibadah dan fardu kifayah. Itu di semester ganjil. Nah, untuk di semester genap sekarang kita fokus di program mentoring akhlak dengan kurikulum atau silabus yang sudah kita atau yang P3I telah buat untuk diajarkan untuk adik-adik semua, dan juga ini nantinya
materi yang yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Profesor Gunawan, itu akan diresume oleh adik-adik semua dan nanti akan dikumpulkan langsung kepada kakak-kakak mentor dan abang-abang mentor dari P3I. Insya Allah semoga juga bermanfaat untuk adik-adik semua, dan ini ilmu yang sangat bermanfaat. Biarpun ada yang jauh Bapak Rektor yang hari ini ada dari Nagan Raya melaporkan ke kami di grup, ada yang dari Arungan Lambali dan beberapa daerah-daerah yang agak sedikit jauh dari kampus, tapi mereka dengan niat yang tulus tadi malam menginap di kos-kos teman yang terdekat di kampus itu untuk melaksanakan dan mengikuti rangkaian program subuh atau sahur bersama dan subuh education. Alhamdulillah, itulah semangat dari adik-adik kita dengan tema yang kita angkat, yaitu menata akhlak menuju kesuksesan. Semoga tema ini menjadi pemacu semangat bagi adik-adik mahasiswa P3I dan khususnya umumnya kepada adik-adik mahasiswa di Universitas Umar, bagaimana harapan Bapak Rektor sejak dulu. Jadi kita fokuskan mentoring akhlak 1 semester di semester genap. Dan insya Allah nanti kelulusan adik-adik akan dibuktikan dengan sertifikat yang nantinya menjadi mungkin beberapa syarat di akademik nantinya. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebentar lagi mungkin ada pembagian sertifikat Bapak Rektor, yaitu sertifikat mahasiswa yang prestasi ya, Kak Mentor. Terbaik, peserta terbaik mentoring akhlak dalam semester genap ini nanti akan dibagikan secara simbolis. Mungkin beberapa saja yang kita panggil, selanjutnya nanti akan diumumkan melalui grup-grup ataupun melalui websitenya P3I. Kemudian nanti ada pembagian sertifikat mentor, mungkin kita minta nanti kesediaan kepada Bapak Direktur Ketiga dan nantinya dan lain-lain sebagainya nanti mungkin akan dipandu oleh Bapak Marhaban selaku pembawa acara pada hari ini. Demikian sebagai laporan singkat, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sulaiman Ali STMT yang tadi telah menyampaikan laporan selaku Koordinator Pusat P3AI Universitas Teguh Umar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Teguh Umar kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf SI MBA, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Sulailah, Sadana Salaman Alhamdulillah, wala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama seperti biasanya, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat hari ini, nikmat kesempatan, sehingga pada acara berbahagia ini kita dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini. Kemudian salawat salam marilah kita tujukan ke haribaan Nabi besar Muhammad SAW yang selama ini telah kita jadikan sumber inspirasi kita, telah kita jadikan sumber referensi kita dalam hidup ini, dan kita terus-menerus akan berusaha menjadi manusia yang berakhlak mulia dan membawa rahmat bagi sekalian alam. Yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Gunawan Adnan, sahabat baik saya yang sudah lama sekali kami berteman, yang alhamdulillah bersedia hadir di banyak berbagai ini di tengah malam beliau dari sana kemari. Luar biasa. Oke. Ini pasti ada sesuatu nih. Ya, pasti ada hubungan emosional yang begitu kuat ya antara pribadi Bapak Gunawan dengan Profesor Gunawan dengan Kutu ini begitu dekat ya.
Sehingga beliau dari malam baru selesai acara di Jakarta di Banda Aceh jam 12 lebih, berangkat kemari, nggak sempat tidur, langsung ke kampus Kutu ini. Ya, kita berikan apresiasi dan hormat kita kepada Profesor Gunawan Adnan. Kita tahu bahwa beliau seorang yang sangat kita kagumi, ya, menguasai 8 bahasa, ya, dan beliau sekarang sebagai wakil rektor bidang akademik, ya, dan saya lihat dan kita tahu semua bahwa beliau adalah berpotensi betul besar untuk menjadi pemimpin di kampus IAIN UIN dan dari tentu kami mengucapkan selamat datang nih Pak Prof ke kampus sumber inspirasi ini, ya, kampus yang kita cintai bersama-sama ini, dan kita terus-menerus berjuang menjadikan UTU ini menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi masyarakat, ya, baik tingkat nasional maupun internasional ke depannya. Dan ini semua tentu dimulai dengan akhlak. Ya. Kita harus menjadikan UTU ini, mahasiswa UTU, dosen-dosen UTU, sivitas akademik UTU menjadi referensi bagi masyarakat. Ya. Dapat dicontoh, gitu, bahasa kasarnya. Ya, tentu dengan menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh tadi, oleh korpus, ya, ketua korpus tadi, tentang mental ini, tentang akhlak ini begitu penting sehingga diberikan sampai 1 semester, ya. Oke, kemudian tentu yang kami banggakan para wakil rektor, para dekan, ya, para dosen senior, ya, kemudian adik mahasiswa yang saya cintai, yang hari ini kita akan mendengar bersama-sama wacana ilmu pengetahuan yang akan menginspirasi kita dalam hidup ini dari profesor yang sangat hebat, yaitu Profesor Gunawan Adnan. Kemudian juga semua yang beliau sampaikan tadi dapat kita jadikan referensi kita dalam hidup ini untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia dan manusia-manusia yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Adinda, Profesor Gunawan di tempat yang berbahagia ini, dan juga kepada hadirin sekalian yang telah bersama-sama hadir pada berbahagia ini. Marilah kegiatan semacam ini
Kami persilakan dapat kembali ke tempat. Berikutnya kami panggilkan dari unsur mahasiswa kepada nama-nama yang kami sebutkan harap dapat maju ke depan. Yang pertama Ahmad Sanuri dari Prodi Sosiologi. Kemudian yang kedua Jamilin dari Prodi Agribisnis. Yang ketiga Muhammad Nafis dari Prodi Ilmu Gizi. Dan yang keempat Awal Kurniawan dari Prodi Teknik Mesin. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, mohon dapat maju ke depan. Baik, untuk penyerahan sertifikat secara simbolik berkenan Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Insinyur Alfizar DA, dapat menyerahkan kepada peserta P3I dari unsur mahasiswa. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 1 dan kepada peserta dipersilakan dapat kembali ke tempat. Berikutnya pembagian sertifikat secara simbolik untuk mentor P3I. Ya, kami mohon untuk mentor P3I dari unsur mahasiswa dan juga dari mahasiswi dipersilakan dapat maju ke depan. Baik, untuk penyerahan sertifikat secara simbolik kepada mentor P3I dari mahasiswa, berkenan Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Ishak Hasan MSI, dapat menyerahkan kepada mentor dari unsur mahasiswa.
Itu cek memori. Memori ada yang tekan versi. Nggak bisa ya. Bisa. Memori kenapa yang dulu Ini deh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Isa Hasan PSI, tadi telah menyerahkan sertifikat kepada mentor P3I dari unsur mahasiswa. Berikutnya berkenan penyerahan sertifikat kepada mentor P3I dari unsur mahasiswi, yaitu Bapak Wakil Rektor 3 kepada Bapak Dr. Pursidin MA, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Warek 3 dan juga kepada para mentor, dipersilakan dapat kembali ke tempat.
Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti kita pada kesempatan hari ini, yaitu mendengarkan tausiah dengan tema menata akhlak, menggapai kesuksesan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Gunawan Adenan MA PSD, Guru Besar dan Wakil Rektor 1 UIN Arandiri. Kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Gunawan Adenan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallahu ala dzalika masyahidina wa syakirin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh education yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menghadirkan kita ke muka bumi ini. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah Allah telah memilih kita di antara sebagian kecil hambanya yang beriman kepadanya. Dan kita juga bersyukur bahwa pada saat ini kita diizinkan oleh Allah, diridainya menjadi penumpang bulan Ramadan. Kita misalkan Ramadan sebagai kapal yang akan mengantarkan kita semua insya Allah ke sebuah pulau yang bernama takwa. Dan ini tentu saja tidak kostenlos, kata orang Jerman, tidak gratis. Harus ada mujahadah, harus ada perjuangan yang nyata dan keras, sehingga kemudian kita layak dilantik oleh Allah menjadi hambanya yang bertakwa. Selamat beri salam, mari sama-sama kita senyum sajikan. Para pemuda padang pasir, panutan kita bersama, role model kita yang telah ditakdirkan dan disiapkan oleh Allah untuk kita. Yang tidak perlu kita lakukan lagi tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada diri beliau, terutama menyangkut akhlak.
di mana ketinggian akhlaknya tidak hanya dipuji oleh kita manusia, tetapi bahkan dipuji sendiri oleh Zat yang Maha Kuasa dalam surah Al-Qalam ayat 6. Di sana Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Oleh karena itu dalam ayat lain Allah menegaskan dengan menggunakan huruf taukid sekaligus lam dan fa, supaya kita tidak pernah dan tidak boleh sedikit pun ragu tentang keutamaan akhlak Rasulullah menjadi role model kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh-sungguh adalah bagi kalian semuanya, ini bagi kita, pada diri Muhammad SAW, penghulu kita, Nabi besar kita, terdapat akhlak yang sangat agung, yaitu menjadi contoh teladan bagi kita yang sangat mulia. Hormatan kami, kanda-kanda saya, mentor saya, guru saya kenal beliau sebelum saya jadi sarjana. Beliau tinggal di Lingki dulu, jadi sering bertemu, dan mungkin saya juga bisa seperti ini, ada saham beliau dalam diri saya. Makanya ketika beliau undang, saya nggak bisa tolak. Jadi betul dikatakan tadi ada emotional attachment istilahnya. Kalau istilah saya emotional attachment, ada keterkaitan emosional yang luar biasa. Yang kedua, saya pernah dibesarkan oleh orang Melabu. 3 tahun bukan waktu singkat di MIFA. Banyak juga sudah saya berikan kontribusi untuk daerah tercinta ini. Dan oleh karena itu, I can never ever forget Melabu. Nah, tepuk tangan untuk ini. Karena begini sekalian, kata Nabi, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka hakikinya dia tidak pernah mampu berterima kasih kepada Allah. Karena manusia yang berbuat baik pada dia itu juga ciptaan Allah. Maka ketika hambanya dihina, ketika kebaikan hambanya tidak diperhatikan atau diignore oleh hamba yang lain, maka Allah tentu tidak senang kepada orang itu. Jadi hadirin sekalian, balas budi merupakan salah satu etika kita orang Islam. Yang saya muliakan juga para warek, para dekan, para karu, dan seterusnya, dan seluruh sivitas akademika. Dan saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa pada Bapak Rektor dan jajarannya. Saya lihat dan kita ketahui bersama kalau bukber itu banyak. Bahkan ada sekali buka puasa ada 3 undangan sini, saya nggak sanggup bagi badar kita karena badar 1. Tapi kalau sahur bersama, tak boleh hurung dengar bahkan saya dengar tadi jam 3 mahasiswa sudah hadir di sini. Tepuk tangan. Ini tentu tidak bisa karena semata-mata perintah rektor. Tapi karena di dalam jiwanya sudah ada entitas yang baik, positif, lalu ketemu dengan perintah yang positif, jadilah dia. Jadi hari sekalian Allah SWT, saya bersyukur dan berbahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Cuma saya ingin klarifikasi, kalau suruh beri tausiah, yang saya berikan tausiah ini orang-orang lebih hebat dari saya. Sama seperti ibarat kita membuang ataupun menumpahkan garam ke laut. Atau sama seperti kita mengajarkan bebek berenang. Atau sama juga dengan kita mengajarkan tupai melompat. Tetapi ketika saya ragu untuk hadir, karena saya merasa tidak layak berdiri di depan atau ilmu saya masih sedikit, saya kemudian teringat hadis Rasulullah di mana beliau bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah olehmu sesuatu dariku meskipun 1 ayat. Nah, saya hari ini dapat 1/3 atau 1/4 ayat. Nah, saya ingin 1/4 itu saya sampaikan kepada saudara saya di sini. Semoga dapat memberi manfaat, terutama kepada anak-anak kami, generasi muda, promising generation yang akan kami kasihkan atau kami estafetkan perjuangan yang sekarang sedang kami raju. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum dia ke sini beberapa hari yang lalu ditelepon oleh Adinda Samuel, kemudian diketemui atau disamperin saya di tempat Mi Said oleh Tengku Sulaiman, menyatakan kesediaan saya untuk hadir ke sini. Lalu juga judulnya apa, Pak? Saya bilang
program apa sih ini? Oh, program pembinaan mahasiswa. Kalau begitu, angkat aja masalah karakter atau masalah akhlak. Kenapa ini penting sekalian? Saya ingin kembalikan bahwa bicara akhlak itu adalah tidak lain berbicara tentang 3 pilar Islam. Islam itu kalau kita bagi secara general bisa dibagi pada 3 etape, 3 tiang. Tiang pertama adalah al-aqidah, tauhid. Ini sangat penting. Karena kalau kita tidak ada tauhid seperti rumah tidak punya fondasi yang kuat, akan rubuh, akan jatuh, akan oleng, sedikit saja gempa sudah demolis dia, sudah hilang, hancur semua. Tiang kedua itu adalah syariat. Batang tubuhnya, dinding, ya, kemudian bahasa Aceh, natu, segala macam itu. Kemudian yang ketiga adalah pilar al-akhlak atau ihsan yang sering disebut muamalah. Nah, kalau istilah pohon lebih jelas lagi saya coba analogkan. Akarnya adalah akidah, batang tubuhnya adalah syariat, buahnya yang ranum dan manis adalah akhlak. Ketiga-tiganya tidak boleh dipisahkan sekali. Orang bagus tauhidnya, orang bagus syariahnya, tapi nggak berakhlak, Allah juga tidak tertarik dengan orang itu. Kenapa? Karena misi kerasulan itu pertama sekali adalah beliau diutus kami punya visi sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad ke muka bumi ini kecuali harus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Coba lihat kenapa Allah tidak sebutkan di sini rahmat bagi muslim saja, tidak. Sekalian alam, bahkan termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan alam semesta. Oleh karena itu kita sebagai pengikut Muhammad, sebagai diri yang mengatakan kita ini adalah pengikut baginda Muhammad SAW, kita harus menjadi bagian pada rahmatan lil alamin. Itu visi kenabian Rasulullah. Kemudian misinya bagaimana? Misi beliau adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Coba lihat, bukan dibilang untuk supaya kamu salat, supaya membereskan kamu pergi haji, enggak. Tapi misi beliau adalah memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Maka nama agama kita ada disebutkan satu istilah yang sangat populer kita hafal, al-adabu fawqal ilm. Adab atau akhlak itu posisinya jauh di atas ilmu. Kita boleh punya ilmu 1 gudang, boleh punya gelar akademik 1 kilometer, tapi kalau kita tidak punya akhlak tinggi, akhlak mulia, it will be meaningless. Semuanya akan tidak bermakna. Hadirin sekalian, kenapa Rasulullah SAW sampai sekarang, beliau sudah lama wafat, tapi namanya sangat mulia, sangat harum. Sampai sekarang orang kalau dengar namanya bahkan nangis. Tidak lain karena ketinggian akhlaknya. Saya sampaikan tadi di awal mukadimah, tidak hanya kita memujinya, tapi Allah yang memulia sekalipun pernah memuji ketinggian akhlak di seperti manusia. Maka cocoklah judul yang saya tawarkan itu. Mari menata akhlak, lalu kemudian dengan demikian kita bisa menggapai kesuksesan. Hadirin sekalian, membangun building seperti ini, membangun jembatan. Kalau material ada, duit ada, itu it is just a matter of time. Hanya masalah waktu saja, mungkin sebulan selesai. Tapi membangun manusia secara utuh, karena pembangunan tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun mental dan karakter. Ini bukan persoalan gampang. Ini pula yang kemudian Michael H. Hart, seorang orientalis, dalam berkali-kali dia buat penelitian tentang siapa sebenarnya manusia paling berjasa dalam peradaban manusia. Who is the man that is so influential to human civilization? Ternyata berkali-kali dia ulang, berkali-kali dia analisis hasil penelitian dia yang keluar sebagai pemenangnya tidak lain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya kenapa? Taruhlah kenapa tidak Thomas Alva Edison yang menemukan listrik? Kenapa tidak Max Weber?
Kenapa tidak Albert Einstein yang menemukan teori E sama dengan MC kuadrat? Yang menggemparkan dunia dengan kemudian ditemukan bom atom dan seterusnya. Ternyata dia berpikir dari analisisnya bahwa menemukan sesuatu itu kalau semua perangkat ada, ditambah sedikit usaha keras itu pasti dapat. Tapi merubah pola pikir manusia, merubah mindset apalagi watak manusia, itu tidak gampang. Tapi seorang Muhammad bin Abdullah kurang dari 23 tahun, lebih tidak, mampu merubah wajah peradaban manusia yang barbar, yang jahiliyah menjadi manusia yang humanis. Ini kemudian disimpulkan oleh dia bahwa sangat layak Muhammad dinobatkan sebagai orang pertama, orang yang paling berjasa dalam menyelamatkan umat manusia. Karena pada saat itu sekalian Al-Quran dikatakan, para saat itu jahiliyah bukan bodoh, mereka sudah menemukan teori melebur air, besi. Mereka sudah menemukan teknologi perunggu dan sebagainya. Tapi mereka bodoh dalam segi nilai-nilai peradaban dan nilai kemanusiaan. Dalam Quran disebutkan bahwa pada saat itu ketika mereka mendengar misalnya ada perempuan melahirkan anak perempuan, ada seorang ibu hamil melahirkan anak perempuan, bagi mereka itu aibun kabir, merupakan aib besar. Lalu mereka merah pada mukanya dan anak itu dibunuh hidup-hidup. Allah katakan Al-Quran, wa idza busyira ahadum dhalla muswadda wa huwa qadhib, ya tawara dan seterusnya. Mereka merasa malu sekali, aib besar. Coba hadirin bayangkan kalau sempat peradaban jahiliyah ini berlangsung, tentu sekarang tidak ada lagi umat manusia. Karena ibu-ibu kita mati dibunuh sejak bayi, pasti tidak ada kita. Maka kemudian kalau orang berbicara tentang gender equality dan sebagainya, Islam sudah duluan berbicara itu. Ketika orang sekarang mengatakan bahwa kita tidak ada discrimination based on race, based on tribe dan sebagainya, Islam sudah dari dulu memproklamirkan bahwa tidak ada perbedaan antara jenis kelamin, tidak ada perbedaan antara suku, ras dan sebagainya, tapi yang membedakan seseorang itu hakikinya adalah takwa kepada Allah. Coba sama-sama kita baca nanti surah Al-Hujurat ayat 13 yang saya kutip di awal pertemuan kita. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian, min zakarin, dari seorang laki-laki bapak kita, wa unsa, dan seorang perempuan itu ibu kita. Kemudian dari dua mereka ini kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Mungkin ada bertanya di antara kita, untuk apa? Allah sebutkan, Allah jawab sendiri, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Para mufasir menerjemahkan saling kenal mengenal ini bukan untuk membanggakan saya Said, saya Habaib, saya Ule Balang, saya Profesor. Nah, maknanya fastabiqul khairat. Hendaklah kalian dengan saling kenal mengenal, saling compete. You have to compete to be the best. Kamu harus berkompetisi dari yang terbaik antara kalian yang paling banyak memberi kontribusi untuk orang lain. Maka potongan ayat berikutnya Allah firmankan, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian semua dalam pandangan Allah, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jelas bukan Arab, jelas bukan Ule Balang, jelas bukan profesor, tapi siapa saja yang punya nilai ketakwaan lebih tinggi, dialah the best dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita capai dengan bulan Ramadan ini. Maka Allah tidak tanggung-tanggung bagi orang berpuasa itu diberikan predikat takwa. Cuman hari sekalian harus dipahami. Sebab perhatikan ayat Al-Quran. Saya kebetulan belajar filsafat hermeneutik di Jerman. Kita pelajari kenapa susunan ayat ini, kenapa tidak begitu. Contohnya misalnya kenapa Allah menggunakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa Allah tidak gunakan situ az-zakaru? Ini punya makna mendalam. Kalau az-zakat itu ada itu yang mau api-api. Tapi kalau bicara ar-rijal, itu yang ditonjolkan tanggung jawab. Kalau bahasa Jerman, bemuyung. Ada kecapean, ada protection, kata orang Pak Fidar, orang Prancis.
Ada proteksi yang diberikan oleh laki-laki untuk istri dan anaknya. Kalau itu gagal, maka tidak ada. Demikian juga ketika Allah menggunakan la'allakum tattaqun. Kenapa Allah memulai atau sebelum tattaqun itu Allah gunakan af'alur raja. Fi'il yang bermakna harapan, ekspektasi. Ya, ekspektasi, harapan. Karena apa? Tidak ada jaminan outcome dari puasa semua takwa, tidak. Kalau demikian tidak ada lagi yang koruptor. Tidak ada lagi yang suka mengganggu istri orang. Tidak ada lagi yang suka ganggu suami orang dan sebagainya, dan sebagainya. Karena tidak ada jaminan. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis yang lain, orang-orang yang hanya berpuasa karena iman kepada Allah dan penuh harapan akan penilaian dari Allah, inilah orang-orang yang akan menggapai derajat takwa. Saya tidak melanjutkan bicara tentang takwa sekalian. Saya bicara pada anak-anak kita semua. Anakku sekalian, masa depan tidak semakin ramah bagi kalian. Masa depan kalian, the future, penuh tantangan, penuh ombak, penuh onak, dan semua itu harus kalian persiapkan diri. Salah satu hal yang harus kalian siapkan adalah dengan predikat ataupun dengan unsur-unsur ketakwaan. Jujur merupakan salah satu unsur ketakwaan. Orang tidak jujur tidak ada takwa padanya. Saya pernah menjadi senior manager di PT MIFA yang kita banggakan di Belaku ini. Saya pelajari di situ sekalian ada 6 core values yang saya hafal sampai besok. Disingkat dengan I cepat. Salah satunya di sekalian bukan intelligence, tapi the first and foremost to be fulfilled, to be mastered, to be embedded in your, potential performance adalah integrity. It is not about intelligence. Untuk apa orang pintar tapi pencilok? Enggak dipakai oleh perusahaan. Pintar tapi pintar. Nah, maka integrity. Apa mana integrity itu? Sama antara hati, sama pikir, sama semua, sama pekerjaan, sama kelakuan. Ini merupakan the highest poin tertinggi yang akan dinilai oleh seseorang. Kalau anak-anakku sekalian tamat dari itu, dimanapun Anda lamar pekerjaan, yang dinilai adalah pertama sekali your integrity. Islam mengajarkan kita integritas. Puasa mengajarkan kita integritas jelas. Seseorang berpuasa tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Ta'ala. Saya boleh masuk kamar, nggak ada yang lihat, saya teguh. Air sirup cepat tuh pakai es lah. Nobody knows except Allah Ta'ala and me. Ya. Setelah itu saya pura-pura lemah depan Pak Alfidar, depan Pak Kanda Jasman, saya capek. Saya baru makan Indomie di ruang saya. It is about integrity, about honesty, kejujuran. Maka sangat wajar kemudian Allah berfirman dalam hadis kursi, kullu amali bani Adam lahu illa siyam, fasiyamu li wa ana ajzi. Semua amal ibadah anak Adam untuk dirinya saja, tapi tidak dengan puasa. Puasa itu untukku kata Allah spesial, dan akulah yang akan membalas. Jadi orang-orang yang jujur Allah akan balas kepada dia derajat yang tinggi. Jadi sekalian ingin saya tegaskan, setiap amal ibadah, setiap tasyri' dalam Islam itu memiliki nilai positif, memiliki efek atau additional value kepada orang yang melaksanakannya. Termasuk salat yang kita lakukan sehari semalam 5 waktu paling kurang. Itu akan mampu mencegah kita yang salat dari melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Hal hunaka dalil, apakah ada dalil? Ada. Coba catat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat mana? Paling kurang as-salah al-maktubah, salat 5 kali sehari semalam yang kita lakukan. Kalau benar-benar salat itu benar dan diterima Allah, pasti memberi efek positif. Orang-orang salat itu tidak ada lagi hal-hal yang negatif, tidak lagi melaksanakan kemungkaran, kemaksiatan, dan hal-hal yang anti-humanis. Apa hal anti-humanis? Orang salat tapi tiap hari bicara kejelekan orang. Orang selalu dia dicap sebagai tengku, abon, profesor, apapun namanya. Tapi kalau lihat orang ini lebih hebat dan dia marah, sakit hati.
Kalau ada penceramah lain datang, penceramah kampung lari, nggak mau dengar. Seolah takut hilang marwahnya. Ini adalah penyakit hati yang sekali. Rasulullah menyerupakan penyakit hati ini seperti penyakit kronis, seperti api yang memakan kayu bakar. Artinya yang menghanguskan seluruh amal kebaikan kita. Maka Rasul bersabda dalam hadis ayat, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab." Hati-hatilah. Jauhilah olehmu hasad, penyakit kuis. Atau kuis. Kenapa? Karena penyakit kuis itu hasad, dengki, khianat, itu akan memakan seluruh kebaikan yang kamu lakukan, sama seperti api memakan kebaikan. Maka anakku sekalian, kalau kalian yang sukses di akhirat, jangan pernah simpan dengki atau kuis dalam hati kalian. Kuis itu sangat banyak negatifnya. Mengattract seluruh tenaga positif kita. Energi ditarik oleh situ. Orang beli mobil baru kita malaria. Anak orang lulus pegawai negeri kita yang kena demam berdarah. Ini penyakit. Maka coba saya perhatikan, anak-anak kecil kenapa mereka tidak pernah capek seolah-olah begitu. Main, lari lagi. Tidak pernah dia buang-buang energi memikir hal orang lain, tidak ada. Hari ini berantem, besok baik lagi. Kita sekali berantem 3 tahun nggak ngomong. Capek. Maka kita hadis sekalian, kalau mau sukses di akhirat, kalau mau hidup bahagia, kita harus tata akhlak kita, tata hati kita, tata pikir dan pola omong kita. Sehingga kemudian kita kemana-mana mendapatkan bagian pada surga dunia kita. Hadis sekalian, surga dunia itu tidak hanya di akhirat, tapi di dunia pun kita sudah bisa merasakan. Maka kata orang tua-tua kita, siapa yang menabur akan memetik. Kalau kita tabur bibit-bibit benci, bibit-bibit permusuhan, maka resultantenya akan hilang gigi kita satu hari. Adunak go, kamu marah go, kamu melewat kamu pernah tampak, udah go tak. Tapi kita tanam kasih, kita akan dapat sayang. Hadirin sekalian, kemana-mana, akhlak merupakan nilai mata uang yang laku di mana-mana. Dia tidak lekang oleh panas, tidak hancur, tidak luluh, tidak lusuh akibat hujan, tidak. Jujur sekalian, merupakan juga nilai mata uang yang laku di mana-mana. Tidak hanya di perusahaan. Saya sudah merasakan, saya hidup di Eropa hampir lebih 8 tahun. Saya lihat di mana-mana sama, karena dia punya nilai universal. Kejujuran itu mau di Amerika, mau Jepang, apalagi sangat diminati orang. Maka oleh karena itu orang Aceh dulu pernah berwasiat kepada anaknya yang merantau. Merantau jujur damai ke Pangkai, baru akai ke Labah. Saya terjemahkan sedikit anak-anak sekarang mungkin paham. Kalau kita belajar, kita merantau misalnya ke Jakarta, harus bawa dulu jujur ke Pangkal. Pangkal kita jujur. Begitu orang sudah trust kepada kita. Begitu orang sudah yakin bahwa kita orang baik, persoalan rezeki dan persoalan waktu saja. Bahkan anaknya pun dikasih kepada kita. Jadi kunci surga diantaranya juga terletak pada akhlak kita. Rasul mengajarkan bahkan dalam kita berbicara pun itu harus punya tata kelola. Tidak boleh asal asbun saya, tidak boleh. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa menyatakan diri yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja atau diam. Diam. Maka sekalian, Madrasah SWT, saya minta pada anak-anak kami, kalian boleh jadi alumni outcome terbaik. Tapi kalau kalian tidak punya akhlak, itu semua tidak akan menjamin kalian bisa sukses. Karena kesuksesan itu hanya dengan bermodalkan intellectual quotient, tapi juga butuh spiritual dan emotional quotient. Bahkan kalau dia tambah akhlak quotient. Ini menjadi penting sekalian. Karena keindahan-keindahan yang bukan bersifatnya akhlak, itu adalah merupakan outer beauty. Tapi orang yang pinter selalu akan mencari dan memantapkan sebenarnya inner beauty. Kita boleh perempuan sebagai perempuan tidak begitu cantik rupa. Tapi kalau kita punya inner beauty, kita someday akan mengalahkan kecantikan teman kita yang jauh 10 kali lipat di atas kita. Kita boleh jadi seorang anak laki tidak ganteng, mungkin agak hitam dikit. Atau putih tapi mungkin sumbing. Nah, kita bukan bicara kejelekan orang. Tapi kalau dia punya inner beauty, statur kata bagus, dia respect pada yang lain, dia tidak ngomong tinggi, dia ngomongnya rendah hati, ini saya pikir dia akan dicintai, diminati, disayangi oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Maka sekalian jangan pula kita bangga dengan gelar akademik. Jangan bangga kita dengan pakaian kita, dengan penampilan fisik kita. Karena kata orang-orang pintar, libasukum yukrimukum qabla julus wa ilmukum, dan juga bisa kita wa adabukum yukrimukum ba'dal julus. Kecantikan-kecantikan fisik, kecantikan-kecantikan bersifat outer itu hanya bertahan sebentar saja. Lihat di jauh cantik seperti cantik gunung. Begitu dekat, ternyata banyak sudah ditebang kayu, sudah ada bolong-bolongnya. Begitu kita manusia, begitu dekat ngomong, ternyata kamuflase saja, nampak dari luar, tapi hatinya musuh. Tapi orang-orang yang berilmu dan beradab, mungkin pertama orang melecehkan apa ini kok umum banget. Tapi setelah berkenalan, berbicara, seperti Pak Isa Hasan kita, wah semakin tertarik kita. Saya bisa ngomong karena saya kenal lama beliau, guru saya juga, gitu kan. Karena kata saya ini begini hari sekalian, man allamaka harfan fahuwa mu'allim. Barang siapa mengajarkan kamu satu huruf saja, maka dia sudah layak menjadi guru. Jadi saya pikir saya dengan Kanda Isa Hasan bukan satu, banyak tulisan beliau saya baca, yang secara nggak langsung menginspirasi saya. Maka benar ini, source of inspiration. Tepuk tangan untuk Pak Rektor kita. Jadi sekalian coba lihat, mungkin dibanding fisik utuh bagus, tapi tidak menjadi seperti Muara Gading besar enggak, tapi impact-nya luar biasa. Tepuk tangan lagi. Maka saya buktikan yang kemarin beliau sampaikan, small input, big impact, ini betul-betul sudah beliau buktikan. Semoga penerusnya nanti bisa meneruskan dan bisa membaca pikiran beliau. Hari ini Allah SWT berbicara tentang kehidupan, Allah berbicara tentang legacy. Beliau sudah ada legacy kalau Pak Prof kita, ada warisan. Nah, persoalan kita anak-anak, apa warisan kalian nanti? Ketika kalian ingin melanjutkan estafet kepemimpinan, estafet perjuangan kehidupan ini, tentu kalian harus pikir sekarang. Masa depan anak-anakku sekalian harus di-create, harus diusahakan. Dia tidak datang sendiri. Saya bisa jadi seperti ini sekarang. Bisa dapat beasiswa ke Belanda, bisa dapat beasiswa ke Jerman, dan lulus dengan predikat summa cum laude. Itu tidak tanpa perjuangan. Pak Jasman tahu, saya dulu naik robur, nggak ada Honda saya kuliah. Teman-teman saya naik mobil, bapaknya orang kaya, sekarang nggak jadi apa-apa. Karena tidak ada struggle, tidak ada perjuangan. Maka untuk sekalian, don't ever say no if you would like to say yes. Ya, jangan pernah katakan tidak kalau kamu ingin katakan ya. Jangan pernah katakan aku tidak mampu kalau kamu mampu. Buktikan bahwa kalian mampu. Jangan ada impossible is nothing. Tidak ada yang possible hidup ini. Tidak ada yang possible. Saya sudah buktikan. Saya jangan bercita-cita, bermimpi saja nggak pernah bisa kuliah di Belanda. Leiden hadirin sekalian bukan tanggung itu.
Raik Universitas Leiden itu melahirkan Sunnah Ugrohnya itu. Penipu kita. Dipu rinci kita yang ipu hadis palsu. Salah satu hadis palsu itu oleh Sunnah Ugrohnya ad-dunya jifatun. Faman talabaha fahuwa kilabu. Dia belajar sampai ke Mekah, belajar bahasa rumah jadi Abdul Ghaffar untuk menipu kakek-kakek kita. Lebihlah hadis palsu. Lebih haji dunianya lagi bangkit. Siapa yang kejar-kejar bangkai adalah anjing. Jadi orang Aceh, orang Islam harus di masjid saja. Subhanallah, subhanallah. Sampai sore subhanallah. Ini jajah. Tidak boleh sekalian. Allah ini maha pintar, Allah maha bijaksana. Coba lihat. Dalam perintah salat Jumat. Allah berfirman. Ya lazina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, apabila kalian dipanggil pada hari Jumat pergi salat, maka tinggalkanlah jual beli. Segeralah kamu pergi ke masjid untuk melakukan salat. Tetapi coba lihat ayat berikutnya langsung Allah katakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila kamu telah selesai salat Jumat, bertebaranlah di muka bumi. Cari rezeki. Ya Allah sudah tebarkan. Ada di laut, ada di sawit, ada di jengkol. Karena jengkol mahal harganya Pak. Jadi baik tinggal di masjid. Ibadah tidak harus di masjid. Mungkin salat perlu masjid. Tapi berzikir kita, berbuat baik pada sesama kita tidak harus di masjid. Maka saya bilang tadi, visi Rasulullah diutus muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Maka gimana kita menjadi rahmat bagi orang miskin? Bagaimana kita bisa naik haji kalau kita tidak punya hepeng, tidak ada kipiang atau pitiang, nggak bisa pergi haji. Jadi sebetul itu. Jadi belajar banyak sama Pak Kanda. Saya semangat beliau seorang marketer yang luar biasa. Saya melihat ya, hal yang basi pun kalau beliau sudah turun tangan, jadi bisa dimakan lagi, kira begitu. Jadi kemampuan menjual luar biasa. Dan saya insya Allah kalau ada izin Allah tidak Allah jadi Rektor UIN, beliau akan saya jadikan sebagai ini saya mentor yang melekat mas saya. Doain semua semoga Allah mengizinkan itu. Hadirin Allah Taala. Berbicara masa depan dan berbicara kompetisi. Siapa yang menangkan kompetisi adalah orang yang lebih siap. Kita lihat dalam pertandingan tinju misalnya. Ada AJ, Anthony Joshua. Ketika dia melawan misalnya Alexander Usyk. Alexander Usyk karena dia ingin merebut, dia tentu lebih siap. Dia lebih prepare. Sementara Anthony merasa, itu kan dia dari kelas menengah, kelas berat ringan, apa lama, kecil. Karena ternyata ketika pertandingan lebih siap Usyk daripada AJ. AJ harus merelakan 3 sabuk juara dunia lepas ke tangan Usyk yang sekarang negerinya sedang dihantam oleh Rusia. Dia orang Ukraina, orang Ukraina. Jadi kalian kalau bicara kompetisi masa depan, kalian harus tanyakan diri, what should I have? What should I have to prepare? Apa yang harus saya siapkan? Karena kompetisi itu adalah berbicara masalah kalah menang. Tidak ada remang-remang. Kita sekarang pun hidup di borderless era. Tidak ada lagi kalau dulu kita ada 14 negara. Sekarang nggak ada lagi. Orang bisa hidup di Amerika tapi rekening kita kering. Karena kita nggak ngerti. Kutak-atik. Ya silakan tekan yes. Tiba-tiba aku berkening. Inilah persaingan global. Maka berbicara masa depan, bicara persaingan yang sangat kejam, berbicara bagaimana kita mensiasati. Tadi saya menarik kata Prof. Jasman, kita tidak hanya beradaptasi, itu orang-orang paling lemah, adaful iman, iman yang rendah, iman yang lemah. Kalau kita yang memang iman yang kuat, kita harus jadi orang yang mewarnai. Artinya kita harus create, kita harus mengantisipasi. Sebelum terjadi kita harus sudah punya. Ya ada depo, ada depo lagi. Sebelum depo, pikirkan supaya kita tidak depo. Coba lihat sekarang. Di luar logika kita penghasil sawit. Yang di Mela motor tangkian di uror jalan-jalan di Amerika. Sawit Aceh. Email Medan. Tepo kena Aceh sampai antri hanam demungki. Ini di luar illogical fact, ya fakta-fakta illogical yang kita harus antisipasi sebenarnya. Maka orang Aceh harus punya pabrik sawit, pabrik minyak rite. Jangan mana pabrik minyak rite? Ini makanan apa minyak rite?
Kan setback kita, Prof ya, setback kita. Orang tua kita dulu tidak butuh merite. Cak rumah ada kelah. Jadi cak ubrok baju, giling. Ini pada saat itu mau baju memang. Tapi paling enak minyak kelapa. Sekarang orang tidak lagi punya ketahanan famili, tidak ada. Dulu kalau nggak ada ikan segar, ada angkuk mama. Tidak ada ikan fresh, ada angkuk mati. Ini tapi dan lagi. Pemana udah 1 bulan, 1 minggu tidak masuk telur di Medan, orang Aceh nggak makan telur. Ini hal-hal yang di depan mata kita harus kita terjemahkan. Dalam rangka kita berbicara dalam horizon yang lebih luas, termasuk bagaimana kita mengalahkan persaingan global. Anak sekalian pikir usaha ini tamat ekonomi itu masuk di UIN, masuk menjadi pegawai staf Pemda, tidak bisa lagi. Nanti yang masuk orang Amerika. Kita kalah kompetisi. Bahasa Inggris nggak ngerti. Ya. Bahasa Chinese Mandarin orang ngertos. Jadi gimana? Maka di sekalian yang Allah SWT, selain kita tadi memperbaiki akhlak, karena akhlak saya pikir ini adalah mata uang laku di mana-mana, kemudian kita jangan lupa kemampuan kebidangan kita harus kita tingkatkan. Tadi ada yang dari gizi, itu harus paham gizi. Nanti ke depan banyak orang kena diabetes. Anda harus bisa punya racik orang diabetes, kalau dini gulanya, makannya segini. Itu harus mampu. Jadi berbicara bidang, berbicara profesionalitas. Nah, kenapa misalnya di Jerman saya lihat, orang hanya tamat SMK, tapi gajinya dengan profesor kita banyak mereka. Seorang ahli gizi, dia kerja di hotel, dia sudah tahu. Ada kerja di rumah sakit, ini pasien ini kena diabetes. Dia kasih makanan sesuai dengan gizi. Togenya sudah tuh sekian gram. Nanti tambah gula, udah tuh gula apa? Gula batu kah? Atau gula tropicana kah? Dia sudah paham. Seorang yang ahli potong rambut, barber. Memang kelihatan tukang kau, tapi penghasilan dia per bulan. Kalah penghasilan rektor, Pak Profesor. Pegang kepala orang 50 euro. 50 kali 20 ribu berapa? Hitung aja kalau sehari 20 orang dia pegang. Orang yang ahli ngetes teh, cuman modalnya ujung lidah. Gajinya ratusan juta per bulan. It is about professionalism. Maka berbicara masa depan berbicara profesional. Dan kita lihat, coba lihat, kalau menteri atau dokter umum sekali pegang cuma 50 ribu. Pergi ke spesialis, baru bikin resep. Berapa dok? 200 saja. 200 ribu. Belum kita diglek-glek lagi. Jadi sekalian, berbicara masa depan, berbicara masalah integriti. Saya setuju, kantor ini pun menambahkan integritas. Saya sepakat tadi beliau katakan, Pak Anda Jasman, bahwa kalau sempat gedung terpisah-pisah tidak integratif, berapa tenaga security harus kita hire. Satu gedung sana, kalau enggak ada dirampok, gedung sana satu lagi. Ini kan terstruktur, kemudian terintegrasi, tinggal panggil warik satu karena dekat-dekat, nggak ada warik satu sana, dekat di situ, semua sih. Jadi saya pikir suatu pendekatan yang baik. Jadi intinya saya sampaikan, berbicara masa depan, ada berbicara integritas. Berbicara juga integritas, ya berbicara masalah mindset. Jadi mindset itu harus dibenarkan dulu. Kalau ini sudah benar, maka insya Allah paling kurang kita mati sudah menuju ke jalan yang benar. Dan Allah sudah mencatat bahwa kita sedang merada untuk mencari kebenaran itu. Tapi kalau mindset tidak benar, apalagi kita merasa paling hebat, seperti Canggu Yubru atau kodok di bawah tempurung, saya pikir kita tidak pernah maju. Hadirin sekalian Allah SWT, banyak hal yang saya ingin saya sampaikan, tapi karena hari sudah terang seperti ini, dan supaya tidak bosan, dan terus kita bisa berkomunikasi, yang saya sampaikan ini hanya intinya saja. Kalau nanti ingin eksplanasi lebih luas, saya siap dihubungi, siap dikonfirmasi, karena saya mengutip dari Rasulullah, ternyata orang yang terbaik di antara kita, bukan orang yang banyak gelar akademiknya. Bukan karena saya profesor, tapi saya berusaha sejauh mana kehadiran saya memberi manfaat kepada orang lain. Rasul bersabda, khairun nas anfahum linnas. The best man among you is the one who has or who can contribute more benefit atau advantage to others. Kalau kita hanya menerima gading untuk apa yang hebat kita, mati kita selesai.
dan mungkin kita tidak punya amalia. Tapi haruslah kita menjadi menara air yang mampu mengairi, yang mampu menyuburi, yang mampu menghidupi daerah sekitar kita. Saya pikir demikian yang saya sampaikan. Semoga dalam yang sedikit saya sampaikan ini dapat memberi sedikit pencerahan kepada kita semua. Yakinlah hadirin sekalian dan guru-guru yang saya muliakan, yang sangat terpelajar. Kalau ada nilai kebenaran dari yang apa saya sampaikan, yakinlah kebenaran itu sumbernya pada Allah dan Rasulnya, dan marilah sama-sama kita amalkan. Tetapi kalau ada yang salah, dan yakinlah itu hal yang lumrah, karena saya tidak pernah jadi Tuhan, dan tidak pernah dilantik jadi Nabi, pasti sama saya ada kesalahan. Karena orang juga pernah berkata, everybody can do wrong. Semua orang bisa berbuat salah, including Profesor Gunawan, yang hari ini diperintahkan untuk berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Paranu yang hana mirah, pat penerah yang hana bajau, pat omongan luntuan hana salah, mihana bawai mungkin na bado. Demikian sekali lagi, wallahu ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada guru kita, Bapak Profesor Dr. Haji Gunawan MA PhD. Dan berikutnya, marilah kita saksikan penyerahan sertifikat kepada narasumber kita. Penyerahan sertifikat dan pelakat dari Bapak Rektor kepada narasumber kita. Untuk itu kami undang kembali narasumber untuk dapat maju ke depan, dan juga berkenan Bapak Rektor untuk dapat menyerahkan sertifikat dan juga pelakat, didampingi oleh Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak-Bapak para dekan, kemudian Bapak-Bapak Kepala Biro, kemudian juga didampingi oleh Bapak Koordinator Pusat P3I UTU. Otomatis kamera sini. Foto dari sini. Gacor. Tak bisa lagi, dia paling rendah. Oke. Saya lupa penyerahannya. Oh iya. Rama-rama lupa penyerahannya. Alah, ya rama nih penyakit juga. Ketua tuh nggak tinggal ya. Rama-rama, buang sungai itu. Jangan lupa makan, ya deh. Boleh, nasa membuang. Ada?
Awas tidur. Jadi nanti udah pergi itu mau. Kalau gini pasti ini enak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor yang tadi telah menyerahkan plakat dan sertifikat kepada narasumber kita pada hari ini. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya tausiah dan penyerahan plakat tadi, maka usai sudah rangkaian kegiatan sahur bersama dan subuh education P3I Universitas Teguh Umar pada hari ini. Sebagai pembawa acara, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita akhiri acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian untuk adik-adik peserta P3I, jangan beranjak dulu dari tempat karena ada door prize nanti yang kita serahkan kepada adik-adik. Harap bersabar dulu ya. Adik-adik mohon bertahan selama 5 menit, jangan beranjak dulu dari tempat. Ada door prize yang mau kita serahkan kepada adik-adik. Awak jadi apa itu? Jangan. Coba, alhamdulillah tadi pinjamnya. Selamat disambut. Kita jadi Pak, sana kurang mana? Sama gila tak boleh mau tak ngomong gila tak cetak. Oh kan? Beda kan cetak kan? Gila tak cetak lagi kan? Iya. Dia ikut gila no, tanya apa aku mau dia saya itu kan. Saya malam saya gila matang. Dia buka rumah gila tak gitu. Beda. Tak udah buang rumah. Kan aku ada tinggal ini. Biasa kan gaduh tapi kan buat buang. Nyala anak tinggal ya. Tahan. Untuk adik-adik P3I yang belum absen, boleh segera absen ya. Lalu dulu kakak. Kita baik kakak.
Hati di kakak Hansip. Udah. Sini semua. Mentor. Kakak mentor. Bang, izin panggil sebentar. Sini semua. Ya. Bawa dompet semua. Bu, kasih ini. Kecilin suara sedikit. Kecilin. Pak Said izin sebentar Pak ya. 5 menit untuk adik-adik. Habis ini nggak mandi pun nggak apa-apa, berkat. Masuk ke kampus, ya. Nggak apa-apa, nanti kalau dosennya tanya, acara subuh education. Jika, tapi pakai sepatu. Dia pun, yang pada PDKI, dah. Jadi memang harus asik kalau puasa, ya kan? Ya. Gimana caranya nih? Oh, baru pegang. Oke. Jadi untuk peserta terbaik dari program mentoring akhlak tadi, ada beberapa nama lagi, cukup ramai memang, tapi nanti akan diinfokan melalui website dan juga Instagram P3I. Ya. Jadi yang belum follow Instagram P3I, follow. Yang belum membuka YouTube P3I, nge-like sekaligus share. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian, pelaksanaan P3I kita akhiri nanti di bulan suci Ramadan ini. Artinya dalam bulan suci Ramadan ini padat sekali kegiatan kita. Jadi program mentoring akhlak mulai kajian pada subuh, mulai subuh besok. Jadi secara online, kemudian ada talk show Ramadan, Inspiring Talk Show. Jadi diisi oleh guru-guru besar juga, dan juga beberapa narasumber dari Pulau Jawa. Artinya guru dosen-dosen dari Jawa, dari Makassar. Nah, untuk kajian pada subuh Sabtu ini itu diisi oleh Bapak Profesor Abdul Hamid Habib. Beliau itu guru besar di Makassar, di Universitas Hasanuddin di Makassar. Dan juga sebagai Ketua Asosiasi Masjid Kampus di Sulawesi Selatan. Nah, jadi pertanyaannya nanti untuk adik-adik semua mengikuti sampai dengan akhir. Jadi kita nanti setelah Idul Fitri hanya melaksanakan ujian saja. Jadi habis Idul Fitri ujian. Nah, kita pelaksanaan program mentoring akhlak hanya sampai di minggu ketiga. Minggu ketiga di bulan suci Ramadan. Ini minggu pertama kan? Minggu kedua, minggu ketiga. Minggu keempat, kampung. Nah, jadi untuk adik-adik ada pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, Kak Gurita. Dari isi materi tadi, yang bisa menjawab langsung angkat tangan, maju ke depan, dikasih door prize. Pertanyaan pertama, Kak Rizka. Baik, untuk pertanyaan pertama. Belum pertanyaan, jangan angkat tangan dulu. Sebutkan 3 pilar Islam
yang disampaikan oleh pemateri tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wasil Husna dari Prodi Sosiologi kelompok 36. Mentor Kak Winnie Delvia Rizky. Jawabannya adalah yang pertama At-Tauhid. Iya, yang kedua syariah, yang ketiga ihsan atau akhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang kedua. Sebutkan tugas Rasulullah diturunkan ke muka bumi. Tuh yang kerudung putih. Wah, gercep ya yang cewek-cewek. Jawa dulu. Lebihnya Jawa benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Destari, saya berasal dari Ilmu Komunikasi, saya berasal dari kelompok 31 dengan mentor Kak Desi. Jawabannya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi hanya semata-mata untuk memperbaiki akhlak manusia. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga. Siap-siap ya adik-adik. Oke, yang laki-lakinya belum ini. Siapakah nama narasumber kita hari ini? Turun dulu ya tangannya ya. Oke. Yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Taufik, saya dari Prodi Ilmu Hukum, kelompok 74, mentor saya Bang Rizky Asnif Saputra. Untuk narasumber kita pada pagi hari ini bernama Profesor Gunawan Adnan, PhD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang terakhir. Sebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengar dulu pertanyaannya, jangan angkat tangan dulu.
Masih ada. Ini tadi udah ada yang jawab belum? Belum, oke. Oke, tanpa memperpanjang lagi, nama saya Furkan Awaludin. Saya dari Prodi Teknik Sipil, kelompok 63, mentor saya Bang Farisa. Kalau untuk syarahnya saya kurang tahu. Yang mana bunyinya sini, khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, ulang. Pertanyaan. Nah, baik. Ini pertanyaan. Sebutkan. Oke. Sebutkan nama Ketua Asosiasi Masjid Kampus Indonesia Wilayah Aceh. Siapa? Yang mana? Siapa? Yang mana? Yang abu-abu. Oke, baik, silakan. Ya. Diulangi pertanyaannya, sebutkan nama Ketua Asosiasi Masjid Kampus Indonesia Wilayah Aceh. Perkenalkan, nama saya A.M. Kadafi, saya Prodi Teknik Mesin, kelompok 18. Untuk Ketua Asosiasi Masjid Kampus Wilayah Aceh, dosen kami sendiri, Bapak Sulaiman Ali, STMT. Ustaz. Baik, yang sudah menjawab pertanyaan, kita akan memberikan door prize terlebih dahulu. Silakan Kak Mulia Rizka. Baik, akan mendapatkan buku agenda, bisa untuk menulis bahan kuliah. Silakan. Dipercepat sedikit, dipercepat. Percepat aja, Mas. Kakak ada fee jangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memanggilkan peserta yang tercepat berhadir di acara Subuh Education. Yang untuk perempuan, Asri Yulian Sari. Tipani Arista. Natasha Tanjung. Ya, itu apa, Bu? Yang tercepat. Yang tercepat sampai segera ke sini ya. Waktu sahur tadi, dipersilakan. Tina Wanti Sembiring. Ini yang sampai jam 3.30 tadi ya. Teta Sri Mulia. Irna Dewi. Silakan merapat ke depan.
Novita. Yang untuk laki-laki yang tercepat berhadir di acara Subuh Education, Hanafia Ronafta. Hanafia Ronafta. Furkan Awaludin. Furkan Awaludin, mana nih? Furkan. Oh, Furkan Awaludin 2 kali. Terus, Pak. Hidayat LB, Hidayat. Hidayat. Mana Hidayat? Nah, silakan cepat-cepat deh, waktu nih. Nanti. Zulfan. Zulfan satu lagi. Silakan Zulfan. Oh ya. Habis Bu hadiahnya. Belum. Muhammad Arif Zain. Muhammad Arif Zain mana nih? Ah, cepat deh, cepat. Fikri Azimul. Dari perikanan nggak salah Bapak ya? Fikri Azimul. Oh ya, ini satu motor nih Bu. Udah, silakan dibagikan. Dokumentasi terus Bu Lita. Zarkashi, satu orang lagi. Zarkashi mana? Ini masih live Bu ya, masih live di YouTube. Nah, jadi mohon bersabar. Bapak hanya ingin menyampaikan. Silakan Bu. 2 menit, habis itu langsung kita. Oke, kita skip. Gak ada. Rizful Yadi. Rizful Yadi. Oh, alhamdulillah. Itu yang laki-laki Bu ya. Alhamdulillah. Silakan. Bang, dokumentasi Bang. Jadi sambilan kita mendengar, melihat teman-teman, nanti insya Allah adik-adik semua banyak sekali tadi, peserta terbaik. Cuma keterwakilan aja dari beberapa yang dipanggil karena keterbatasan waktu. Jadi nanti bisa dilihat di website atau melalui Instagram ya. Kemudian satu lagi pemberitahuan Bapak, program mentoring akhlak ini jangan lagi ini terus jalan terus, kita mau beberapa pertemuan lagi. Cuma di kajian ba'da subuh nanti hari Sabtu online. Jadi kita masuk Zoom. Kemudian di tanggal beberapa di atasnya di minggu kedua Ramadan ada talk show namanya Ramadan Inspiring Talk Show, itu dikhususkan untuk P3I juga. Online juga diisi, tapi nggak lama ya, paling lama 1 jam. Dah, kemudian Sabtu depan lagi ada subuh, ini juga kajian ba'da subuh diisi oleh dai muda Antv, yaitu Ustadz Tri Wahyudi, asal Aceh dari Langsa. Cuma beliau 2011 jadi dai muda Antv, finalis. Nah, nanti kalau lihat di YouTube keluar tuh. Kemudian minggu selanjutnya, minggu penutup, yaitu minggu ketiga, kajian ba'da subuh diisi oleh Dr. Ahmad Lubis, Rektor Universitas Al-Azhar Jakarta. 2000 baru saja menyelesaikan tugasnya. Nanti talk show Ramadan Inspiring diisi oleh Rektor Kala, Rektor Universitas Pak Jika di Makassar. Jadi kita menyaksikannya melalui Zoom dan YouTube nanti ya. Kemudian kegiatan lain, puncak terakhir kegiatan mentoring akhlak yaitu nuzul Quran, berbuka puasa bersama dan berbagi takjil. Terakhir. Setelah itu clear, selesai semua, dan insya Allah adik-adik lulus semua. Amin. Dan mendapatkan nilai yang tertinggi dan menjalankan prestasi yang tertinggi nanti. Demikian untuk hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau mau lihat, saksikan ulang, tayang ulang di YouTube ada. Di YouTube P3I. Demikian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan mau mandi boleh, nggak mandi langsung masuk nggak apa-apa. Nggak masalah sebenarnya, karena kan Ramadan. Kita ke sini kan tadi udah mandi mungkin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Mentor atau peserta?
Oke, untuk kakak mentor bisa satu orang yang perempuan, satu orang laki-laki untuk menjumpai petugas publikasi dan dokumentasi ya. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Untuk adik-adik mentor, jangan beranjak dulu, kita akan foto bersama. Jangan beranjak dulu, kita akan foto bersama ya. Dan untuk adik-adik peserta yang masuk kuliah hari ini, silakan prepare untuk perkuliahan jam 8 pagi. Nah. Ya, dipastikan bagi semua peserta adik-adik sekalian bahwa absensi sudah terisi, karena bagi yang telah mengisi absensi pada hari yang berbahagia ini telah hadir di tempat ini, itu akan mendapatkan door prize masuk surga tanpa dihisap. Ya, artinya adik-adik itu akan dapat peluang kelulusan mentoring akhlak itu sangat besar. Jadi sekali lagi yang belum mengisi absen, pastikan diri sudah mengisi absen, karena ini adalah penilaian terbesar daripada mentoring akhlak. Oh boleh. Jo siak mukena warna coklat muda atau ibu. Cek, coklat muda. Kami sampaikan kepada panitia dan juga adik-adik, jika melihat mukena coklat warna coklat, mungkin punyanya ibu wakil rektor 1, mungkin bisa dipindahkan, dibawakan ke kami panitia. Apa sih? Kepada panitia dimohon Pak Zakaria, Pak Tri, Dika, dan bapak-bapak lainnya tikar digulung saja dulu, nanti ada tim dari umum juga akan mengangkat ke lokasi nyaman. Absen wajib absen deh. Absen kehadiran minta sama Bang Mentor, wajib absen ya semua, yang belum absen, kecuali absen semua. Iya, Bang. Oke. Matiin. Untuk resume kumpulkan ke mentor boleh, atau mohon bantuan sebentar Bang Fadli. Bang Asri mungkin Bang Fadli mengumpulkan